Al-hijratu rihlatu hadi. Ayat Al-Quran turun pengharaman riba, ya. Dimana kala itu mereka ya sudah terbiasa transaksi ribawi, bermuamalah yang melanggar aturan agama, yang keluar dari aturan agama atau pelanggaran, agar meninggalkan sisa-sisa riba. Jika kalian memang orang-orang yang beriman, kata Allah. Wa illam taf'alu, jika kalian tidak melaksanakan perintah Allah tersebut, ya, fa dzanu biharbi minallah, maka Allah akan memeranginya, ya, memerangi mereka jika tidak meninggalkan sisa-sisa riba yang belum dipungut tadi. Kemudian bagaimana yang pokoknya, boleh nggak diambil? Boleh. Saya minjemin ke Bapak 1 juta dengan akad harus kembali 1,5 juta. Yang 500 itu lebihnya riba. Riba hukumnya haram, transaksi model itu. Yang 500 itu Pak, harta haram. Jadi tidak boleh dipungut. Wadzaru ma baqiya minar riba. Tinggalkan sisa-sisa riba. Yang 1 jutanya, yang pokoknya ambil, silakan. Minta, nggak apa-apa. Yang 500 nama coba minta, nggak apa-apa. Pokoknya saya minta yang pokoknya dia. Yang 1 jutanya kembalikan ke sini. Yang 500 nama nggak akan saya ambil, itu adalah riba. Sebab Allah memerintahkan wadzaru ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa riba itu. Tinggalkan. Yang pokoknya boleh diambil. Boleh diambil. Nah, yang jadi pertanyaan adalah wa in kana, yang barusan kita baca. Wa in kana, dan jika ia, Pak, ya, yang dimaksud Pak, orang yang dihutangi oleh kita, Bapak, kan tadi ceritanya ilustrasinya saya menghutangi Bapak 1 juta dengan akad harus kembali 1,5 juta. Lalu turun firman Allah, itu adalah transaksi perbuatan yang haram, ribawi. Tinggalkan sisa riba yang 500.000 itu. Yang 1 jutanya ambil saja, ambil, silakan. Lantas wa in kana, jika yang saya pinjami itu, yang berhutang kepada saya ini Pak, ya, zu usrah, memiliki kesempitan, saya minta yang 1 juta, cek Bapak teh pujeng-pujeng. Nah, gitu kan bahasanya. Tegaduh pailit abdi teh nuju bangkrut, gitu misalkan Pak. Zu usrah dalam kesulitan. Usrah sulit. Fa inna ma'al usri yusra. Usri itu kesulitan. Zu memiliki dalam kesulitan. Jika yang saya utangi itu, yang tadi 1 juta saya mau ambil, cek Bapak aduh punten teu aya teu gaduh gitu Pak, dalam kesulitan pokoknya ya. Maka sikap saya kepada Bapak fanadiratun,
ila maisar fanadhiratun maka beri tangguhlah, harus berlapang dada ojim teh ke bapak, tangguhkan pembayarannya, ulah dipaksa diancam bawa polisi, bawa naon apa saja mau nyebut eta sateh jangan bawa debt collector gitu Pak. Ya. Beri tangguh kapan sampai kapan? Ila maisaro, sampai ia berkelapangan. Berarti tidak ada batas tertentu Pak, sampai ia punya uang untuk membayarnya gitu Pak. Kira ayat ini diterapkan ke pihak bank. Ayat ini diterapkan oleh pihak bank. Sesuai nggak pihak bank bangkir dengan ayat ini? Tidak, Pak. Bank syariah aja enggak, Pak. Yang judulnya bank syariah enggak bisa begitu. Debt collector yang datang, Pak. Menerapkan ayat ini enggak mereka para bankir atau sejenis lah sebutannya. Kalau syariah menerapkan ayat ini. Enggak, kenyataannya enggak. Ayat ini enggak. Iya, saya juga nanya. Enggak, Pak. Cuma nanya, Pak. Enggak menerapkan. Saya ngalamin masalahnya. Iya, ditagih. Kaitannya dengan agama. Enggak. Sedangkan bank-bank yang lain kan BUMN. Tetap ditagih terus. Bank syariah itu Kita harus cari tahu bank syariah itu kaitannya dengan ini, kasus ini begitu enggak gitu Pak? Enggak, Pak. Saya nggak tahu Pak. Enggak, saya ngalamin masalahnya. yang kamu pelajari istilah Tapi kalau yang menerapkan ini mah di bangunan Ustaz. Pada kenyataannya enggak katanya. Iya. Saya juga nggak tahu masalahnya Pak, nggak bisa jawab saya. Iya ya, Bang. Kadang-kadang karena apa sama aja hanya istilah aja. Hanya istilah tapi Tiga kenyataan syariah. di lapangan. Iya, tapi kita saya sendiri Pak yang ngalamin enggak sering. Sama aja. Pertanyaan yang kedua, kalau pegadaian gimana yang dipanggilkan? Sama. Sama, Pak. Ada tidak lagi kalau pegadaian akan dilelang gitu Pak kalau enggak. Pokoknya Akan ada sisa dikembalikan. mengatasi masalah tanpa masalah pegadaian ya. Slogannya kan begitu, Pak. Ya kalau ada sisa dikembalikan. Praktisnya bukan Kalau laku, ya dia bilang sebelum melelang. Berarti Iya, kalaulah memang seperti itu, ya lembaga-lembaga keuangan yang saya sebutkan tadi tidak sesuai dengan tuntunan agama, berarti masih menganut ya transaksi jahiliyah. Ya. Kalaulah memang seperti itu, Sebelum turun ayat makanya turun ayat itu agar jangan seperti itu gitu Pak. harusnya. Harusnya jangan seperti itu. Tapi nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Oh, mereka bisa ngomong Iya, iya. Kan harapan Allah dalam Quran ayatnya seperti tapi pada kenyataan kan gitu. Buah-buah di Indonesia dan di negara kita buah bukan di luar mata. Saling menentukan. Jangan kami Indonesia di Timur Tengah aja di tempatnya aja nggak sama aja kan. Pokoknya yang namanya perbankan ya sama aja sama di dunia mana pun. Ya karena prinsipnya kan itu. Mengatasi masalah tanpa slogan aja gitu ya. Ujung-ujungnya saya bawa barang ke sana digadaikan, saya nggak bisa mengembalikan uang yang saya pinjam, dijual. Tapi mau dijelaskan apabila orang yang punya utang ditanya seperti itu, ditagih gitu, ditanya nggak merespon, nggak mengatakan bahwa sedang bangkrut atau susah, itu gimana tuh Pak? Ya pokoknya tuh bayar Pak, ya bangkrut lah gitu. Kan nggak ada ikrar bahwa dia sedang kesulitan uang kan itu Pak? Nah pokoknya nanti ada kelanjutan ya Pak. Oh siap. Ayat ini. Pokoknya saya hanya sampai situ dulu gimana melihat realitas sekarang gimana. Ayat ini ya diterapkan oleh mereka saat ini yang berlaku seperti apa gitu Pak.
sepengetahuan Bapak seluruh konten kita Belum terlaksana. dari yang dekat dulu pegadaian Pak, ya gitu. Nah, sebab saya belum pernah masanya Pak dari nanya belum pernah ngadakan belum pernah masuk ke pegadaian jadi nggak tahu gitu. Gitu. Ya kalau Bang kan tahu ya setiap minggu kan ada tinggal buka rumah di Bandung Timur di Welang talun yang di rumah jadinya Pak berarti teka bayar ke Pak terus jatuh tempo Sudah Bapak. Pakai bunda gitu. Iya jaminan. Kita namanya misalkan rumah Bapak sudah ada di pihak bank apa namanya Pak aktanya Pak. apa sih jaminan apa bahasa yang kita bukan akte sertifikat. baik sertifikat. Nah, Ya. pokoknya rumah Bapak sudah ada di pihak bank Pak, sertifikat rumah Bapak itu 50-50 antara 50 milik Bapak, 50 milik bank. Lamun bisa ketahuan kalau bisa mengembalikan kepada pihak bank berarti 100% milik Bapak rumah yang Bapak tinggal. Kalau tidak milik bank dilelang. Kalau sudah saatnya jatuh tempo, kayak istilah maisarot sampai dia punya uang. Maisarotnya sampai dia lapang punya uang. Ayah dulu gitu pihak bank, mahal ceknya. Kira bukan duit nah. Ayah pihak bank begitu Pak. Bangsa minggu Pak. Ayah bang itu pihak cek customer service susahnya banyak menerangkan ayat ini di lembaga keuangan. Jadi kalau kita melihat lembaga keuangan menerapkan ayat ini belum terlihat gitu Pak ya. Coba belum terlihat lembaga apa namanya yang mana belum bahasa Sunda nama mana terkadang kira-kira bukannya gitu cek pihak bank dahnya pihak bank belum ada paling seseorang ya yang paling ngarep perorangan itu bukan orang pihak bank. Punten Pak, punten ada pertanyaan. Wayana kalimat ila maisaro artinya itu sebuah keringanan. Apakah itu berarti bahwa kan ini sepertinya kalau kita dua ayat terakhir ini kita pelajari sepertinya fokus pembicaraannya ke masalah penerima riba. Pertanyaan saya sebenarnya urusan transaksi seperti itu dibenarkan nggak untuk yang dirugikan dari riba itu? Transaksi ini dibenarkan nggak untuk orang yang terpaksa menggunakan cara itu? Untuk orang yang terpaksa menggunakan itu. Karena ada tolong bantu penjelasan saya, tolong bantu ibu bapak silakan. Bisa mencerna pertanyaannya, tolong jelaskan sama saya yang bisa mencerna. Lagi Pak, jika dan gini, dua ayat terakhir yang kita bahas kan sepertinya titik fokus persoalannya ke penerima riba, ahli pemilik uang, ya, belum membahas tentang orang yang menggunakan cara memberikan keterpaksaan. Pertanyaan saya, apakah itu bahwa riba itu hanya untuk pemilik uang yang diharamkan itu gimana? Peminjam sama pemilik sama. Ya, jadi ini kata Bapak bisa dipahami bahwa khusus untuk yang meminjamkan gitu ya? Yang meminjamkan untuk wajib aja tadi yang ceritanya ilustrasi tadi ya supaya memudahkan kan. Saya meminjamkan uang ke Bapak 1 juta dengan akad transaksi pokoknya kudu kembali 1,5 juta. Yang 500-nya itu riba. Yang jadi pertanyaan tadi apakah itu khusus fokus untuk yang meminjamkan saja yang masuk kepada riba gitu, yang masuk kepada haram gitu?
Yang minjam juga dosa nggak Pak gitu? Yang maksudnya yang minjamnya dosa nggak gitu karena Yang pinjamnya terpaksa. salah. Oh, sama saja Pak. Sama saja. Kenapa sama saja? Sebab dia melakukan transaksi yang haram itu aja Pak. Cuma ini ada kalimat ila maisar, artinya ada kesempatan bahwa si pemilik uang bisa meringankan itu kan. Iya, itu mahal. Itu mas sebagai solusi ila maisaro sampai ia lapang, yang mana jika ia tidak bisa mengambil yang sejutanya tadi yang istri saya, pokoknya itu, dan dibolehkan kata, dibolehkan dalam arti mengambil pokoknya, yang tidak boleh diambil yang 500-nya. Nah sekarang kalau hukum orang yang melakukan transaksi ribawi, baik yang meminjam ataupun yang dipinjam, bagaimanapun sama-sama haramnya, sama-sama dia melakukan perbuatan pelanggaran dosa, gitu maksudnya. Baik saya yang meminjamkan ataupun dia yang